Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi dengan saya, Samriani. Nah, sekarang kita akan masuki materi. Nah, materi kita tentang apa ya? Nih, kita lihat. Nah, materi kita sekarang adalah tentang silabus. Kita mulai dari pengertian silabus. Silabus adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Adapun manfaat-manfaat dari silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi. Nah, sekarang komponen-komponen silabus. Ada 8 komponen silabus. Yang pertama, standar kompetensi, dan yang kedua, kompetensi dasar. Ketiga, materi pokok atau pembelajaran. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. 5. Indikator. 6. Penilaian. 7. Alokasi waktu. Dan terakhir 8. Sumber belajar. Nah, yang terakhir ada prinsip-prinsip perkembangan silabus. Adapun prinsip yang pertama adalah prinsip ilmiah, bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi memberikan arahan bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Dan yang ketiga, prinsip sistematis. Prinsip sistematis memberikan arahan bahwa penyusunan silabus hendaknya bersifat sistemik dan sistematik. Dan yang keempat, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi memberi arahan bahwa dalam pengembangan silabus terjadi hubungan yang konsisten. Kelima, ada prinsip memadai. Prinsip ini memberi arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup memadai untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Dan yang keenam, prinsip aktual dan konseptual. Prinsip ini memberi arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar. Dan yang ketujuh, prinsip fleksibilitas. Prinsip ini memberi arahan bahwa keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, lingkungan belajar, dan dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat dan satuan pendidikan setempat. Dan yang kedelapan, terakhir ya, menyeluruh. Prinsip ini memberi arahan bahwa pengembangan indikator silabus hendaknya mencakup keseluruhan ranah kompetensi atau bisa disebut dengan kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, sampai sini dulu ya materi kita tentang silabus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.